Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsabila dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang teori hukum murni. Teori hukum murni menurut Hans Kelsen, hukum itu haruslah bebas dari anasir-anasir non-hukum, seperti unsur-unsur politik, unsur-unsur sosiologi, unsur-unsur ekonomi, etika atau filsafat moral, dan sebagainya. Dan tujuan daripada teori hukum murni adalah untuk membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing. Teori hukum murni hanya mengakui hukum formal sebagai kajian kognitif ilmu hukum, sedangkan hukum material tidak dicakupkan dalam bidang objek kajian ilmu hukum. Karena hukum material berisikan janji keadilan yang berada di bidang ideologis, yang pada tataran praktisnya dilaksanakan di bidang ilmu politik. Selanjutnya, teori hukum murni adalah teori hukum positif yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan hukum. Teori ini berupaya untuk menjawab persoalan apa itu hukum dan bagaimana hukum itu ada, bukan bagaimana semestinya hukum itu ada. Karena titik tolak demikian itu, maka Kelsen berpendapat bahwa keadilan sebagaimana lazimnya dipersoalkan hendaknya dikeluarkan dari ilmu hukum. Dan disebut teori hukum murni karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasannya dari segala hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum. Dengan demikian, teori hukum murni membebaskan hukum dari anasir-anasir non-hukum tadi, seperti unsur-unsur politik, sosiologi, ekonomi, etika atau filsafat moral, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Hans Kelsen tadi, teori hukum itu harus terkait dengan hukum yang senyatanya berlaku, bukan yang seharusnya berlaku. Dalam hal ini, sebuah teori hukum harus dibedakan dari hukum itu sendiri. Ini yang menjadikan keinginan kuat dari Hans Kelsen mendudukan posisi teori pada tempat yang sebenar-benarnya dalam ilmu hukum. Norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma yang penentuannya dilandaskan pada nilai-nilai yang baik. Singkatnya, bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak, dan norma-norma tersebut akan mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, yang tentu dikeluarkannya juga oleh lembaga yang berwenang, dan pastinya norma tersebut memuat perintah. Lalu, bagaimana posisi teori hukum murni dalam teori-teori lainnya pada saat itu? Teori hukum murni menjadi sebuah sintesis atau jalan tengah dari antara teori hukum alam dan teori positivisme empiris yang mempunyai dua tesis yang berbeda atau berlawanan. Apa saja itu nanti akan kita bahas. Dan dari dua teori tersebut, hukum murni muncul dengan mengambil satu kaidah dari teori hukum alam dan satu kaidah dari teori hukum positivisme empiris. Hukum murni juga menolak satu kaidah dari teori hukum alam dan satu kaidah dari teori hukum positivisme empiris. Apa saja itu? Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini, teori hukum alam memiliki dua kaidah, yaitu memisahkan antara hukum dan fakta dan tidak memisahkan antara hukum dan moral. Sedangkan pada teori positivisme empiris memiliki kaidah yang berlawanan, yaitu dia tidak memisahkan antara hukum dan fakta dan memisahkan antara hukum dan moral. Dari kedua masing-masing kaidah teori tersebut, teori hukum murni mengambil satu kaidah dari teori hukum alam, yaitu memisahkan antara hukum dan fakta, juga mengambil satu kaidah dari teori positivisme empiris, yaitu memisahkan antara hukum dan moral. Memisahkan antara hukum dan fakta, itu artinya sehingga hukum itu dapat dibedakan dengan kaidah-kaidah politik, kaidah-kaidah ekonomi, kaidah-kaidah sosial, dan kaidah-kaidah lainnya.
Lalu, memisahkan antara hukum dan moral. Itu artinya karena ketika hukum itu tidak dipisahkan dengan moral, maka hukum tidak ada bedanya dengan moralitas itu sendiri. Dan arah dari teori hukum murni bisa kita lihat pada pola pemikiran Hans Kelsen, yaitu hendak membentuk sebuah gagasan keilmuan yang bisa dibilang mandiri, yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda daripada ilmu-ilmu lainnya. Di samping itu, teori hukum murni ini memiliki kelemahan. Yang pertama, teori hukum murni ini hanya menekankan pada aspek yuridis formal. Jadi, karena hanya menekankan pada aspek yuridis formal, teori hukum murni ini sangat berpotensial menimbulkan permasalahan kekuasaan yang berlebihan bagi pembuat atau pelaksana hukum. Dan salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah diperlukannya pedoman atau pembatasan lebih rinci dalam penerapan norma hukum umum. Yang kedua, karena teori hukum murni ini dipisahkan dari moral, maka hukum ini sangat potensial mengesampingkan atau melanggar kemanusiaan. Dan alternatifnya, agar hukum tidak melanggar kemanusiaan, maka hukum harus mengambil pertimbangan dari aspek moral. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.